Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai probabilitas. Jadi nanti akan ada 3 outline yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi dari probabilitas itu sendiri, kemudian hukum dari probabilitas, dan nantinya akan ada kuis yang harus mahasiswa selesaikan. Nah, apa sih probabilitas itu? Probabilitas merupakan peluang untuk munculnya suatu kejadian atau event gitu ya. Jadi nanti probabilitas ini dibagi lagi menjadi probabilitas yang a priori atau klasik, yaitu probabilitas dari suatu kejadian tetapi dapat ditentukan sebelum eksperimen atau percobaan tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua adalah probabilitas dari frekuensi relatif atau empirik, di mana probabilitasnya hanya dapat ditentukan setelah percobaan atau eksperimen tersebut dilakukan. Dan yang ketiga adalah probabilitas yang berdasarkan dari dugaan yang disebut juga dengan probabilitas yang intuisi atau subjektif. Nah, ini adalah rumus dari probabilitas klasik, di mana jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, probabilitas klasik ini adalah probabilitas yang kita sudah dapat tentukan nilainya sebelum eksperimen tersebut atau percobaan tersebut kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah pengambilan kartu, di mana kita tahu bahwa dari satu set kartu itu terdiri dari 52 kartu gitu ya, di mana masing-masing dari satu set kartu itu ada yang bergambar wajik, hati, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada 13 bagian gitu ya, ada 13 angka gitu ya, dari mulai A sampai dengan King gitu ya. Kemudian di masing-masing angkanya itu ada terdiri dari 4 kartu. Jadi kita bisa menentukan bahwa berapa sih probabilitas terambilnya kartu as dari kartu yang ada. Kita tahu bahwa kartu as di dalam satu set kartu itu ada 4. Kemudian jumlah kartu yang ada itu pasti 52. Jadi kita bisa simpulkan bahwa probabilitas terambilnya kartu as ini itu adalah 4/52. Nah, ini sudah bisa kita tentukan sebelum percobaan itu kita lakukan gitu ya, sebelum percobaan atau eksperimen tersebut kita lakukan. Sama halnya untuk pengambilan kartu hati, kita tahu bahwa kartu hati itu ada 13 kartu gitu ya, mulai dari kartu A sampai dengan kartu King gitu. Jadi kita bisa tentukan bahwa probabilitas terpilihnya atau terambilnya kartu hati ini adalah 13/52. Kemudian contoh yang lainnya adalah pelemparan dadu. Kita tahu bahwa mata dadu itu ada 6 gitu ya. Dadu itu ada 6 sisi gitu ya, dari mulai angka 1 sampai dengan 6. Kalau ditanyakan probabilitas munculnya angka 6 dari pelemparan satu buah dadu, berarti angka 6 itu hanya ada satu di satu buah dadu tersebut, maka probabilitasnya adalah 1/6. Nah, ini probabilitas munculnya angka 3 atau 4 dari pelemparan satu dadu gitu ya. Angka 3 dari satu dadu ada 1/6, kemudian angka 4 dari satu dadu ada 1/6. Jadi probabilitas munculnya angka 3 atau angka 4 dari pelemparan satu dadu adalah 2/6. Nah, ini adalah probabilitas klasik. Kemudian kita lanjut ke probabilitas empirik. Apa sih probabilitas empirik itu? Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa probabilitas empirik adalah probabilitas yang sudah kita dapat tentukan nilainya setelah eksperimen atau percobaan kita lakukan. Jadi rumusnya adalah jumlah kejadian yang muncul dibagi dengan total observasi atau kejadian yang telah terjadi. Jadi di sini telah terjadi dulu eventnya, baru kita bisa menentukan probabilitasnya gitu ya. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini adalah tabel dari berat bayi dengan kematian bayi. Jadi ini adalah tabel cross tabulasi silang gitu ya, hubungan antara berat bayi dengan kematian bayinya. Nah, di sini berat bayi ada 2 kategori atau ada 2 kelompok, yaitu BBLR atau berat bayi lahir rendah, dan juga yang tidak BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, di sini kematian bayi ada yang meninggal dan ada yang hidup. Kalau ditanya probabilitas bayi BBLR untuk meninggal ada berapa persen gitu ya, berarti atau ada berapa gitu ya. Nah, jadi bayi yang BBLR untuk meninggal itu adalah dari bayi yang BBLR ini ada berapa banyak bayi yang meninggal, ada 25. Berarti kalau ditanya probabilitasnya, maka probabilitasnya adalah 25/200 gitu ya. Nah,
yang perlu kalian ingat di sini bahwa nilai probabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi maksimalnya adalah 1. Jadi probabilitas tidak pernah lebih dari 1 gitu ya. Jadi kisarannya dari 0 sampai 1, kemudian probabilitas semuanya bernilai positif. Nah, kita lanjut, yaitu probabilitas bayi BBLR untuk hidup. Dari bayi yang BBLR ini, ada berapa banyak bayi yang hidup? Ada 175. Nah, kalau ditanya probabilitasnya adalah berarti 175 dibagi 200. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita lanjut ke probabilitas subjektif, di mana probabilitas tersebut dapat diperkirakan atau kejadian tersebut dapat diperkirakan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu atau pengalaman subjektif dari seseorang. Jadi di sini lebih kepada intuisi gitu ya, lebih bersifat subjektif gitu. Contohnya adalah kepala rumah sakit bisa memprediksikan bahwa rumah sakit tersebut mulai memperoleh keuntungan dalam 5 tahun mendatang itu sebesar 80% kemungkinannya. Nah, di sini 80% ini dinyatakan oleh kepala rumah sakit tersebut ini berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dibuatnya gitu ya, atau pengalaman-pengalaman subjektif yang telah didapatinya sebelumnya gitu. Nah, jadi dia lebih bersifat intuisi atau lebih bersifat subjektif. Nah, sekarang kita masuk ke hukum probabilitas. Nanti akan kita bahas mengenai hukum komplement, kemudian hukum penjumlahan, hukum perkalian, kemudian permutasi, dan juga kombinasi. Nah, hukum komplement, apa sih komplement itu? Komplement ini adalah lawan dari terjadinya event. Jadi kalau dinyatakan A di sini adalah event atau kejadian A, maka untuk komplemennya di sini adalah berarti tidak terjadinya A gitu ya. Jadi kalau dituliskan probabilitas dari komplement A ini sama dengan probabilitas tidak terjadinya kejadian A, atau sama dengan rumusnya adalah 1 dikurangi probabilitas A gitu ya. Jadi probabilitas A dan komplement A ini adalah dua hal yang saling berlawanan gitu ya. Nah, kalau probabilitas A ini adalah probabilitas terjadinya kejadian A gitu ya. Kalau probabilitas komplement A ini adalah probabilitas tidak terjadinya kejadian A tersebut. Nah, kalau di sini dari tabel ini kalian perhatikan, kalau diketahui probabilitas bayi BBLR itu adalah ini probabilitas bayi yang BBLR, ada berapa banyak bayi yang BBLR? Ada 200. Kemudian total observasinya itu ada 1000. Maka probabilitas bayi BBLR itu adalah 200 per 1000 atau 0,2. Nah, kalau ditanya probabilitas komplement BBLR atau probabilitas tidak BBLR, itu artinya adalah dari sini yang tidak BBLR 800 dibagi dengan 1000 atau 0,8, atau karena dia tidak BBLR ini merupakan komplement dari BBLR, maka rumusnya adalah 1 dikurangi probabilitas yang BBLR-nya. Jadi 1 dikurangi 0,2 hasilnya adalah 0,8. Nah, kemudian kita masuk ke hukum penjumlahan. Nah, di hukum penjumlahan ini akan dibagi dua menjadi yang sifatnya adalah mutually eksklusif dan yang non mutually eksklusif. Nah, kalau yang mutually eksklusif ini adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan, gitu ya. Contohnya di sini adalah probabilitas golongan darah O atau B, gitu ya. Jadi ini notasi atau ini adalah seperti huruf U, gitu ya, seperti ini, gitu ya. Jadi probabilitas golongan O atau B, gitu ya. Nah, kenapa dia di sini dinyatakan sebagai mutual eksklusif? Karena kita tahu bahwa di dalam satu individu itu tidak mungkin atau jarang gitu ya, atau kecil kemungkinannya memiliki dua golongan darah sekaligus gitu ya. Pasti kita satu golongan darah gitu ya. Nah, makanya di sini golongan darah O atau B ini sifatnya adalah mutually eksklusif yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan gitu ya. Nah, maka rumusnya adalah probabilitas golongan darah O ditambah dengan probabilitas golongan darah B. Kita lihat di tabel, probabilitas golongan darah O itu ada 0,42, probabilitas golongan darah B itu ada 0,110, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 0,53. Jadi kalau diinterpretasikan, maka probabilitas golongan darah O atau B sebesar
0,53 atau 53%. Kemudian sifat yang kedua dari hukum penjumlahan gitu ya, kategori yang kedua yaitu non mutually eksklusif, yaitu kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan namun tidak selalu terjadi secara bersamaan. Contohnya probabilitas laki-laki atau golongan darah O gitu ya. Nah, kenapa di sini dia dinyatakan sebagai non mutually eksklusif? Karena kita tahu bahwa ada laki-laki yang golongan darahnya O, tapi tidak semuanya laki-laki itu golongan darahnya O gitu ya. Bisa saja golongan darahnya A gitu ya, B, kemudian yang AB gitu ya. Nah, makanya dia di sini termasuk ke dalam non mutually eksklusif, kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Jadi ada laki-laki yang golongan darahnya O tetapi tidak selalu terjadi secara bersamaan. Bisa saja laki-laki golongan darahnya A, laki-laki golongan darahnya B, dan laki-laki golongan darahnya AB. Maka rumusnya adalah probabilitas laki-laki ditambah dengan probabilitas golongan darah O dikurang dengan probabilitas laki-laki dan golongan darahnya O gitu ya. Nah, jadi probabilitas laki-laki didapatkan 0,5, probabilitas golongan darah O 0,42, tetapi ada irisan nih, ada laki-laki yang golongan darahnya O gitu ya, berarti 0,21. Maka setelah itu dijumlahkan, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0,71. Jadi interpretasinya probabilitas laki-laki atau golongan darah O sebesar 0,71 atau 71%. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum perkalian. Di sini nanti hukum perkalian sama halnya dengan hukum penjumlahan yang dibagi menjadi dua. Hukum perkalian juga kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejadian yang independen. Kemudian yang kedua nanti adalah kejadian yang dependen. Nah, apa sih kejadian independen ini? Kejadian independen ini merupakan kejadian yang tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi dia tidak saling berkaitan, tidak saling berhubungan gitu ya, tidak saling mempengaruhi antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Contohnya adalah probabilitas laki-laki dan golongan darah O, dan di sini dia seperti huruf N ya. Dia seperti huruf N, itu lambangnya, laki-laki dan golongan darah O. Maka rumusnya adalah probabilitas laki-laki dikali dengan golongan darah O gitu. Nah, jadi di sini probabilitas terpilihnya laki-laki itu tidak akan mengurangi atau tidak akan menambahkan probabilitas untuk terpilihnya golongan darah O, karena probabilitas laki-laki atau kejadian dari terpilihnya laki-laki ini tidak saling berkaitan dengan terpilihnya golongan darah O tadi gitu ya. Nah, jadi di sini probabilitas laki-laki ada 0,5, probabilitas golongan darah O ini ada 0,42, kita kalikan yaitu 0,21 gitu ya. Nah, di dalam kejadian independen ini ada 3 kondisi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah kejadian yang marginal, di mana terjadinya satu peristiwa tunggal yang stabil dan tidak terpengaruhi oleh banyaknya trial yang dilakukan. Jadi notasinya adalah probabilitas A atau probabilitas B. Ini adalah probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Ini untuk kejadian yang marginalnya. Kemudian kejadian gabungan atau joint event ini merupakan peluang 2 event atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan dan merupakan hasil perkalian antara peluang marginal masing-masing eventnya. Marginal ini yang mana sih? Marginal yang tepi-tepi ini. Ya, ini yang marginal. Kecuali yang ini. Ya, jadi yang marginal yang tepi ini, kemudian yang tepi ini. Nah, rumusnya adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Ini untuk yang kejadian independen. Ini sama dengan yang tadi kalian lakukan ini. Ya, jadi probabilitas laki-laki dan golongan darah O itu sama dengan probabilitas laki-laki dikali dengan probabilitas golongan darah O. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kejadian yang bersyarat atau conditional event. Ini terjadinya satu peristiwa setelah peristiwa lain terjadi. Nah, nanti di dalam kejadian dependen juga ada kejadian yang bersyarat. Nanti untuk membedakannya bagaimana? Nah, ini adalah ketentuan ketika
Kejadian tersebut kita nyatakan sebagai kejadian yang independen, yaitu probabilitas B pada kondisi A ini adalah sama dengan probabilitas B. Jadi kalau kita mendapatkan hasil bahwa probabilitas B pada kondisi A ini sama hasilnya dengan probabilitas B, maka bisa kita nyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang independen. Gitu ya. Nah, ini rumus untuk probabilitas kejadian B dengan syarat atau pada kondisi A ini sama dengan probabilitas B dan A dibagi dengan probabilitas A, gitu ya, atau nanti sama dengan hasilnya probabilitas B. Nah, kita masuk ke hukum perkalian yang kedua, yaitu kejadian yang dependen, di mana kejadian yang saling berkaitan, gitu ya. Nah, dependen ini merupakan peluang terjadinya beberapa event bergantung pada beberapa event yang lain, gitu ya. Jadi dia ketergantungan, gitu ya. Beda dengan yang independen tadi. Nah, di sini contohnya adalah probabilitas bayi yang meninggal pada kondisi atau dengan syarat dia BBLR. Itu sama halnya dengan probabilitas bayi yang meninggal dan BBLR dibagi dengan probabilitas bayi yang BBLR, gitu ya. Nah, di sini probabilitas bayi yang meninggal dan BBLR di sini itu ada 25 per 1000 dibagi dengan probabilitas bayi BBLR ada 200 per 1000, maka hasilnya adalah 25 per 200, gitu ya. Nah, kemudian probabilitas bayi BBLR pada kondisi dia meninggal atau dengan syarat dia meninggal itu adalah probabilitas BBLR dan meninggal dibagi dengan probabilitas yang meninggal. Nah, kalau kita lihat di tabel probabilitas BBLR dan meninggal, BBLR dan meninggal ada 25 per 1000, kemudian dibagi dengan probabilitas yang meninggal yaitu 65 per 1000, maka hasilnya adalah 25 per 65, gitu ya. Jadi pada kondisi ini adalah syaratnya, gitu, dia tergantung dengan kondisinya ini, gitu ya. Probabilitas bayi yang meninggal ini tergantung dari kondisinya, probabilitas bayi yang BBLR ini tergantung dari kondisi dia meninggal atau dia hidup, gitu ya. Nah, sama halnya dengan kejadian yang independen tadi, di dalam kejadian yang dependen ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kejadian bersyarat atau conditional event, di mana event ini terjadi setelah terjadinya peristiwa atau event yang lain. Jadi dia ketergantungan, keterkaitan, gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah probabilitas B pada kondisi A atau dengan syarat A itu sama dengan probabilitas B dan A dibagi dengan probabilitas A. Nah, tapi di sini harus bisa kita pastikan bahwa probabilitas B pada kondisi A ini tidak sama dengan probabilitas B-nya, gitu ya. Nah, kalau tadi kalian lihat yang kejadian bersyarat pada conditional event untuk kejadian independen ini, dia nyatakan bahwa probabilitas B pada kondisi A itu sama dengan probabilitas B, baru kejadian tersebut dinyatakan sebagai independen. Kalau kejadian tersebut kita nyatakan sebagai dependen, salah satu yang harus kita pegang atau kuncinya itu adalah probabilitas B pada kondisi A itu tidak sama dengan probabilitas B-nya, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah kejadian gabungan atau join eventnya, di mana peluang 2 event atau lebih yang saling berinteraksi atau join. Jadi rumusnya adalah probabilitas B dan A itu sama dengan probabilitas B pada kondisi A dikali dengan probabilitas A, gitu ya. Kenapa Bu di sini probabilitas joinnya berbeda dengan yang tadi probabilitas join di yang independen? Kenapa? Karena yang di independen tadi ini dia tidak saling mempengaruhi, tidak saling keterkaitan, tetapi di sini dia keterkaitan dengan peristiwa yang lainnya, gitu ya. Maka dia di sini rumusnya berbeda. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kejadian marginal yang merupakan penjumlahan semua peluang event dari gabungannya, event gabungannya. Nah, sekarang kita akan cek apakah tabel ini merupakan tabel untuk kejadian yang independen. Tadi kondisinya adalah untuk kejadian bersyaratnya probabilitas B dengan syarat A atau pada kondisi A ini sama dengan probabilitas B-nya.
Nah, kalau misalkan kita lihat di sini probabilitas laki-laki pada kondisi golongan darah O, berarti kan probabilitas laki-laki dikali dengan probabilitas golongan darah O dibagi dengan probabilitas golongan darah O, itu kan? Nih. Nah, jadi ini kan probabilitas laki-laki dengan syarat golongan darah O, berarti probabilitas laki-laki dan golongan darah O dibagi dengan probabilitas golongan darah O. Oke. Nah, sekarang kita cek probabilitas laki-laki dan golongan darah O itu adalah 0,21 dibagi dengan probabilitas golongan darah O yaitu 0,42. Nah, itu sama saja dengan probabilitas laki-laki ini yaitu 0,5. Gitu ya. Jadi, makanya tabel ini kita gunakan untuk kejadian yang independen. Kenapa? Karena probabilitas laki-laki pada kondisi golongan darah O itu sama dengan probabilitas laki-lakinya tadi. Ya. Nah, itu sudah kita buktikan gitu ya. Nah, ini hasilnya 0,21 ini dibagi dengan yang golongan darah O-nya, maka samalah itu dengan probabilitas yang laki-lakinya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa tabel ini merupakan tabel untuk kejadian yang independen. Oke. Nah, kalau ditanya tabel ini masuk ke mana, tabel yang dependen atau yang ke independen, kita buktikan saja gitu ya. Di sini dia probabilitas bayi yang meninggal pada kondisi BBLR apakah sama dengan probabilitas bayi yang meninggal? Nah, kalau kita lihat di sini probabilitas bayi yang meninggal dan pada kondisi yang BBLR ini sebesar 25/200. Sementara probabilitas bayi yang meninggal itu adalah 65/100. Nah, di sini kita bisa nyatakan bahwa tidak sama nilainya. Ini dia tidak sama. Maka kejadian ini termasuk ke dalam kejadian yang dependen. Gitu ya. Sama halnya ini, probabilitas BBLR pada kondisi yang meninggal atau dengan syarat yang meninggal dia dapatnya ada 25/65. Sementara probabilitas BBLR-nya itu adalah 200/1000 gitu ya. Nah, ini kan berbeda, tidak sama dia. Berarti kejadian ini termasuk ke dalam kejadian yang dependen. Ini dia mengikuti yang ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam permutasi dan kombinasi. Ini pasti sudah kalian dapatkan pada saat di bangku SMA gitu ya. Permutasi ini adalah sekumpulan objek yang memperhatikan urutan gitu ya. Jadi permutasi ini dia memperhatikan urutannya gitu ya, berapa banyak susunannya gitu. Nah, kalau yang kombinasi ini yang tidak mempersyaratkan urutan. Nah, rumusnya seperti ini untuk yang permutasi, n faktorial dibagi dengan n dikurangi dengan r difaktorialkan, contohnya seperti ini. Kemudian kalau kombinasi adalah n faktorial dibagi dengan n dikurangi dengan r difaktorialkan dikali dengan r faktorial. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai apa itu probabilitas, kemudian nilai probabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1 gitu ya, dan dia bernilai positif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kuis probabilitas. Nah, ini adalah kuis probabilitas yang diambil dari buku Ibu Lukni Sabri dan juga Pak Sutanto Priyohastono gitu ya, statistik kesehatan. Jadi nanti kalian bisa cek di buku beliau. Nah, ini adalah kuis kita hari ini. Jadi nanti akan kalian kerjakan dan akan kalian unggah ke dalam e-learning kita. Nah, ini adalah sumber bahan bacaannya gitu ya. Kalian bisa baca dari buku-buku berikut. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai probabilitas, tapi tidak menutup kemungkinan membaca dari sumber-sumber lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.